Oke, kawan, selamat datang kembali di my channel Supri Teknik, mengulas segala permasalahan elektronik di rumah Anda. Oke, kali ini kami tim Supri Teknik mendapatkan panggilan sebuah kulkas, panggilan perbaikan sebuah kulkas tidak dingin. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini bagaimana caranya kita memperbaikinya. Dengan modal 100.000 sudah kembali normal. Let's go. Nah, di sini ini kulkas Polytron. Masih 2 tahun katanya. Masih 2 tahun umurnya, tapi sudah nggak dingin. Kita cek untuk EPUB-nya nggak ada yang bocor. Untuk EPUB-nya nggak ada yang bocor, masih mulus. Kita langsung saja ke bagian belakang, bagian mesinnya ya, karena ini kulkas satu pintu. Permasalahannya biasanya di PTC-nya atau di kompresornya. Ini tadi tak cek ampernya tinggi sampai 14, padahal harusnya ampernya cuman 0,7 normalnya. Kita cek PTC sama overloadnya. Kita cek PTC sama overloadnya. Disitulah posisi PTC dan overload. PTC itu kalau kita bilang sih, ada yang ngomong relay ya, relay. Kita congkel pakai test pen. Kita ganti dengan yang baru. Kita ganti yang baru. Nanti ini kita pastikan bahwa kulkas ini terjadi kemampetan di bagian filternya. Oleh karena itu filter juga kita ganti. Nah, untuk penggantian filter ini kita potong menggunakan cutter pipa agar lubang pipa itu nggak mampet ya. Kalau pakai tang kan biasa langsung rapet, harus pakai cutter pipa. Di sini kita sembari ngobrol sama yang punya kulkas ya. Ternyata beliaunya itu seorang pengusaha cake, kue ulang tahun, kue gitulah. Dan di sini alhamdulillahnya kita dapat job baru untuk peralatan elektronik di ruko beliau. Di sana banyak showcase dan freezer box untuk penyimpanan kue-kue yang sudah jadi dan bahan-bahan kue gitu. Nah, tadi kompresor saya goyang-goyang karena di kompresor sudah terlanjur macet tadinya. Dipaksa soalnya berarti kemarin. Nggak dingin tapi dinyalain terus. Sekarang kita coba kembali dengan PTC baru dan normal kembali dia untuk kompresornya. Dan kita lanjut untuk pemasangan filter. Pertama filter kita las dulu.
Nah, di sini kita ngobrol sama konsumen nih, konsumen kita curhat permasalahan ya mungkin ada oknum teknisi yang kurang amanah mungkin. Di saat diminta datang, dijanjiin ternyata nggak datang. Berikut apa ya cerita beliau, curhatan beliau ke kita. Ini pelajaran dulu buat antum nih. Jam 10 saya tungguin. Kita kan konsumen kan mau jam 10 juga. Iya. Lagi kondisi memang kebutuhan gitu kan harus dipakai buat buru balik. Jam 10 saya tungguin, ini nggak ada kabar kata saya. Saya teleponin, nggak diangkat ini. Kebetulan pas saya lagi ini HP dia salah kirim ke saya, katanya salah kirim, dia mungkin WA ke siapa, salah kirim ke saya. Dia katanya beli baut kalian sama ini. Nah langsung aja saya tembak, bang gimana ini, kata saya. Jadi nggak sih? Lupa, mohon maaf, katanya ini saya tadi ada yang mendadak apa gitu alasannya, ada yang hajatan tetangga ini mendadak. Nah kata saya gini bang, saya kasih kabar, jangan bikin orang nungguin. Baru ngasih kabar jam 1-an, itu pun nggak sengaja. Karena ada nyasar itu tadi. Dia udah ini, kata saya kayak gini, kasih kabar, jadi nggak jadi kan. Iya benar. Nungguin, saya udah nungguin dari jam 10, kata saya. Ya udah pak, besok aja katanya pagi. Nah itu, udahlah kata saya, bang besok aja udah. Ini ada lagi, ada tuh. Itu kalau mau saya ini kan di itu kan di report bisa itu. Iya. Malahan tadi saya janjian jam 2, saya datang jam 2:30 Pak ya. Iya. Orangnya nggak keluar gitu kan, giliran tak WA, maaf Pak ya saya di sekolahan, di cancel dulu. Tapi kalau yang masalah yang itu bang nggak masalah, yang terpenting kitanya. Iya. Kalau masalah kan kita nggak jadi itu biarin aja, itu kan kita udah yang terpenting jangan dari kita. Iya. Kalau usaha itu kita mau suatu ya, konsumen mau cancel apa enggak istilahnya, yang penting kita udah ikhtiar itu aja. Ablas. Sampai kejadiannya yang di tas biru. ini Kekasaran ini Pak. yang udah saya janjiin itu, tahu yang janjian nggak ini, bikin orang kapok kan. Iya. Males. Kalau ngabarin sih nggak masalah. Tadi antum WA kan, aneh masih Iya, sibuk di atas gitu kan. nyari saya ini. Nah abis ini WA itu yang itu masuk gitu, janjiin besok pagi lah kan saya. Daripada besok dianya gimana lagi kan saya udahlah saya cancel. Kebetulan saya tadi lagi ada itu dulu. Ada kotakan segini nih kayak balsam nggak di box biru coba. Namanya borak. Ini soalnya aluminium. Nah ya. Kalau nggak pakai Siap terjun juga nih. Siap bagi tugas yang ini. Iya harus gitu, kalau enggak kadang ya kita namanya kadang sehari kan bisa ada berapa konsumen gitu kan, kita ngejar karena ya tadi gitu maksudnya udah janji gitu. Kalau bisa sih di tangan. Papan masnya sebelah mana ya? Depan Indomaret. Oh depan Indomaret. Yang arah ke Dewan Dakwah itu kan ada Indomaret sebelah sini. Saya ujung. pas depannya. Paling ujung aja itu. Kan kalau udah tahu namanya saya share nomornya, barangkali kalau saya ada kerusakan di ini saya bisa. Karena saya ada beberapa yang saya pakai, showcase, freezer Freezer box. bisa ya, freezer box.
freezer box sama freezer yang udah kulkas. Buat ini apa, daging apa ayam? Buat cake. Hmm. Buat cake. Di situ saya toko kue di situ tuh di Kalibaru. Toko kue Kalibaru. Ya, Yang kue-kue yang pakai nampan gitu. ya itu. Ah. Oh, berarti anak ulang tahun dulu ngambil ke situ. Itu saya punya. Oh. Nah, saya begini saya orangnya. Ya, enakan gitu. Yang gila langsung. Santai. Santai. Sekarang di dalam kan itu banyak pakai. Biasa pakai yang gede. Biasa pakai tambah oksigen. Oh iya, berarti ada ini juga ya, ada bengkel ya di. Buka biasa. Bengkelnya bengkel di rumah aja tak sekat jadi ini tuh. Cuma kan nggak di PT juga. Makanya kadang susah dihubunginnya kalau lagi di PT. Enggak, nggak rapi nasi di PT nih. Bukan di PT. Masang juga ya? Iya, masang pengadaan. Makanya pas dengar rusak kata saya, lah kata saya perasaan baru kan ini baru nikah 2 tahun lah adek. Kata saya perasaan baru ini udah rusak lagi. Soalnya kalau kulkas itu paling berapa kemungkinan kalau kulkas kayak gini nih? Satu, karena ketusuk. Kedua, mampet di filter. Ketiga ya kompresornya. Makanya tadi saya kalau kompresor kan situ ngomong kata baru tadi kan, Ya. baru makanya coba aja diakalin, dikotek-kotek sama diiniin kan ganti itunya. Ternyata masih ini. Memang permasalahan rata-rata karena dia kan ini ada silikanya dalamnya. Jadinya kalau oli udah ngendap di sini dia udah mampet. Kompresor itu dorong kan panas tuh, panas. Makanya kayaknya kemungkinan gencet gitu kan. Nah, untungnya nggak kebakar. Kalau kebakar dia biasanya mati total, dicolokin udah nggak mau ngek gitu udah nggak mau. Sistem kerjanya sih sama kayak freezer, showcase gitu. Cuman beda PK-nya aja. Kalau sayangnya di mana? Di situ dekat masjid. Nah, itu tadi yang saya lus-lus pegang-pegang itu filter tadi, pengelasan filter ya. Itu filter nanti kita tambahin ke sambungan ke kapiler. Kapiler kita kasih kapiler lagi untuk pemvakuman nanti.
Ini kita proses pemasangan pentil ya, pentil untuk pengisian freon nanti. Di situ pipanya kita lebarkan agar Kalau dulu pentilnya bisa masuk. cuman pas Nah, itu pentilnya. corona kita pindahin semua satu. Kita ukur lagi, kita lebarin lagi untuk pipanya yang ke kompresor. Tadi udah mulai mending nih, agak pulian ya. Kalau untuk pipa-pipa segini enaknya sih emang pakai tang cucut ya, karena dia kan nyaman gitu masuknya. Kan langsung ke PT juga. Tuh. Pas lagi corona kan kita stop dulu, nggak boleh ada barang dari luar. Setelah dipastikan pas, kita potong karena biasanya panjangan ya. Kalau nggak dipotong nggak apa-apa. Kita potong, kita amplas nantinya, kita amplas untuk menghilangkan kotoran-kotoran agar mudah dilas. Ada teknisi yang nggak mau divaksin kan, memang dia Nah, untuk sistem pengelasan, apabila ketemu tembaga dengan aluminium, itu pastikan harus bawa borak ya kawan-kawan. Bawa borak agar dia menyatu. Karena apa? Kalau kita manasin tembaga rumahan aja Mas Pri. nggak pakai borak, biasanya yang hancur duluan itu di pipa aluminiumnya, itu nggak kuat, dia panas, dia akan langsung lumer, rapuh gitu. Makanya pakai borak agar lebih cepat panasnya dan melelehkan timahnya. Pemerintah Varian baru. Tergantung pemerintahnya, kalau nggak tergantung polisi sebenarnya tenang masyarakat. Nah, ini kita pakai kain basah agar bekas lasannya itu cepat adem. Kadang kalau nggak dilap pakai kain basah itu sering kali di saat kita memegang apa gitu, kadang kepegang yang panas gitu, akhirnya tangan melepuh. Itu untuk safety kita ya. Ini proses flashingan. Saat kompresor dinyalakan, kita tahan, kita buka, kita tahan, kita buka agar oli yang ada di jalur itu ikut kebuang keluar. Kita siapkan kapiler untuk pemvakuman nanti. Proses ini sudah masuk ke proses yang mendekatin kelar ya, 80%-an lah kalau udah menyambung pipa kapiler. Jangan lupa selalu bawa amplas bawa amplas ya, untuk mengamplas tembaga-tembaga yang sudah menguning gitu, untuk memudahkan kita dalam pengelasan. Selanjutnya kita pasang kapiler untuk memvakum.
Pemasangan pentil kita pasang dan kita cek semuanya sudah aman. Baru kita proses pemvakuman. Ini menggunakan metil, cairan metil itu semacam kayak spiritus. Itu untuk mengecek kalau masih ada gelembung-gelembung di situ, berarti udara yang ada di seputaran pipa AC sampai EPAP itu pipa kulkas, maksudnya pipa kulkas yang ke EVAP itu masih ada udara. Kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya habis. Setelah habis kita rapatkan pipa kapiler tadi itu, kita las. Baru proses pengisian freon. Ini adalah proses pengisian freon. Untuk kulkas 1 pintu dengan freon R134 itu tekanannya antara 15 sampai 20 PSI. Antara 15 sampai 20 PSI. Kalau 10 PSI kok udah dingin, udah beku, boleh, nggak apa-apa. Tapi bagusnya tambahin lagi sampai 12. Untuk pengisian freon ini kita harus pelan-pelan karena kalau kebanyakan akan menyumbat di kapiler. Karena tadi ada filter itu nampung udara juga, nampung freon di situ. Biasanya di saat dia ngedorong ke kapiler yang menuju ke EPAP, itu numpuk freon di situ, akhirnya beku duluan di filter tadi. Oke, sudah mulai naik di 15. Kita cek bodinya hangat, berarti sirkulasi normal. Nah, di sini kelihatan ada name tag-nya. Nah, ampere di sono 0,7, di sini sudah 0,6. 0,6 berarti sudah mendekati normal. Setelah mendekati normal, kita mulai pengecekan di evaporatornya. Nah, ini dia evaporatornya. Seperti di awal kita cek semuanya, EPAP aman, dinginnya normal, rata, berarti pekerjaan kita sukses. Selamat bekerja, terima kasih kawan-kawan.